Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng membahas prediksi soal ujian sekolah mata pelajaran Sejarah Indonesia SMA Sederajat tahun 2021. Ini adalah video pertama atau part 1, yaitu pembahasan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Insya Allah dilengkapi full pembahasan. Baik, seperti biasa, pada teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, like juga komen dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Dan nanti kalau misalkan kita menemukan kata-kata yang penting, boleh dicatat di buku catatan kalian ya. Semoga bermanfaat dan insya Allah ini bermanfaat di prediksi soal ujian sekolah ya, khusus mata pelajaran Sejarah Indonesia SMA Sederajat tahun 2021 ini. Nah, langsung saja pada soal yang pertama. Perhatikan teks berikut ini. Pada tahun 1844 terjadi perampasan kapal-kapal Belanda yang terdampar di pantai Prancak dan pantai Sanggit, pantai di Buleleng bagian timur ya. Timbul percekcokan antara Buleleng dengan Belanda. Belanda menuntut agar kerajaan Buleleng melaksanakan perjanjian pada tahun 1843, yakni melepaskan hak tawan karang. Tuntutan Belanda tidak diindahkan oleh Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem. Belanda menggunakan dalih kejadian ini dan menyerang kerajaan Buleleng. Pantai Buleleng diblokade dan istana raja ditembaki dengan meriam dari pantai. Belanda mendaratkan pasukannya di pantai Buleleng. Perlawanan sengit dilakukan dari pihak kerajaan. Buleleng dapat menghambat majunya laskar Belanda. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Akhirnya Belanda berhasil menduduki satu persatu daerah-daerah sekitar istana raja, yaitu Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar Penataran, dan Banjar Delevekain. Istana raja terkurung rapat. I Gusti Made Karangasem menghadapi situasi ini, kemudian mengambil siasat pura-pura menyerah dan tunduk kepada Belanda. Nah, berdasarkan teks tersebut yang merupakan konsep dari ruang dalam sejarah adalah titik-titik. Yang A, terjadinya pemberontakan pada tahun 1844. Yang B, Belanda menggunakan dalih kejadian ini dan menyerang kerajaan Buleleng. Yang C, tuntutan Belanda tidak diindahkan oleh Raja Buleleng I Gusti Ngurah Made Karangasem. Yang D, Gusti Made Karangasem menghadapi situasi ini kemudian mengambil siasat pura-pura menyerah dan tunduk kepada Belanda. Yang E, terjadi perampasan kapal-kapal Belanda yang terdampar di pantai Prancak dan pantai Sanggit, yaitu pantai di Buleleng bagian timur. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah terjadi perampasan kapal-kapal Belanda yang terdampar di pantai Prancak dan pantai Sangsit, yaitu pantai di Buleleng bagian timur. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Konsep ruang dalam peristiwa sejarah yaitu tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah ini yaitu terjadi perampasan kapal-kapal Belanda ya. Kapal-kapal Belanda yang terdampar di pantai Prancak dan pantai Sanggit, yaitu tempatnya itu adalah di pantai di Buleleng bagian timur. Itu jawabannya nomor 1 adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Pada tahap ini, seorang sejarawan melakukan penyusunan kisah sejarah sesuai dengan norma-norma dalam disiplin ilmu sejarah. Di antaranya yang paling penting dalam penyusunan tersebut haruslah kronologis. Selain itu, dalam tahapan sejarah, penulisan sejarah haruslah diupayakan bersikap seobjektif mungkin untuk menghindari adanya penyimpangan. Dari narasi tersebut
tahapan yang dimaksud adalah titik-titik. Yang A heuristik, yang B kritik, yang C interpretasi, yang D historiografi, yang E analitik. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah historiografi. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lihat pembahasannya. Heuristik artinya berkaitan dengan formulasi yang biasanya spekulatif, berfungsi sebagai panduan dalam penyelidikan atau pemecahan masalah. Kritik artinya kecaman atau tanggapan atau kupasan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sedangkan interpretasi artinya pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap suatu tafsiran. Sedangkan historiografis adalah tahapan penyusunan atau penulisan sejarah, dan analitik artinya penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, historiografi. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto diawali dengan adanya krisis moneter. Pak Harto terpilih kembali menjadi presiden dan kemudian terjadi pemberontakan antara mahasiswa atau bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Menyusul kerusuhan terjadi ini di berbagai tempat sampai akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri. Peristiwa tersebut termasuk ke dalam cara berpikir titik A sinkronik, yang B anarkronis, yang C kausalitas, yang D dinamis, yang E diakronik. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah diakronik. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasannya. Sinkronik artinya terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai dengan selaras. Lalu anarkronis artinya ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Kausalitas artinya perihal sebab akibat. Dinamis artinya penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya. Sedangkan diakronis adalah metode dalam sejarah dengan berpikir secara kronologis atau secara urut, menganalisis sesuatu. Nah, dalam pemaparan soal ada kronologis walaupun tidak spesifik menyebutkan waktu, namun ada keterangan diawali dengan, lalu kemudian, dan akhirnya. Ini mengindikasikan adanya urutan kejadian atau kronologi. Jadi jawabannya adalah yang E, diakronik. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 15 Desember 1945 diawali dengan kedatangannya tentara sekutu yang diboncengi Nika dan mendarat di Semarang. Pertempuran tersebut dimulai pada tanggal 23 November 1945. Pertempuran berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Urutan peristiwa sejarah tersebut menunjukkan konsep berpikir diakronik karena titik-titik. Peristiwa Ambarawa diuraikan memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Yang B, peristiwa Ambarawa diuraikan dari aspek sosial dan politik masyarakat Indonesia. Yang C, terjadi perubahan yang dapat mendorong pasukan Indonesia memenangkan pertempuran tersebut. Yang D, keberlanjutan karena peristiwa tersebut memberikan semangat nasionalisme kepada para prajurit Indonesia. Yang E, peristiwa tersebut menunjukkan adanya fakta sejarah yang dapat dijadikan bahan historiografi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah peristiwa Ambarawa diuraikan memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Ditunjukkan dengan adanya urutan kronologis peristiwa yaitu memanjang dalam waktu dengan kejadian dan tempat yang sama yaitu pertempuran Ambarawa atau terbatas dalam ruang. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Setelah dibubarkannya RIS sejak tahun 1950, Republik Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer liberal dengan mencontoh liberal barat dan masa kini disebut masa demokrasi liberal.
Pada tahun 1950-an, Indonesia terjadi menjadi 10 provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan undang-undang sementara tahun 1950 yang juga bernapaskan liberal. Konsep perubahan dalam narasi tersebut tertampak pada titik-titik. Paparan disusun secara kronologis dan terjadi karena adanya sebab akibat. Yang B, pembahasan yang dibatasi pada masa tertentu serta tidak ada hubungan peristiwa lain. Yang C, pengembangan tulisan dengan periodisasi atau pembebakan waktu. Yang D, penyajian yang runtut dari awal sampai akhir. Yang E, analisis perubahan dari waktu ke waktu karena keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Jadi sekali lagi yang E, analisis perubahan dari waktu ke waktu karena keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah pembahasan yang dibatasi pada masa tertentu sejak tidak ada hubungan peristiwa lain. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Konsep perubahan dalam narasi tersebut tidak memuat kronologi dan perubahan waktu juga tidak memuat sebab akibat. Jadi jawabannya adalah pembahasan yang dibatasi pada masa tertentu serta tidak ada hubungan peristiwa lain. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Perhatikan informasi berikut ini atau di bawah ini. Sebuah fosil manusia purba ditemukan oleh Eugene Dubis di desa Trinil pada tahun 1981. Fosil tersebut memiliki tinggi sekitar 160 sampai 180 cm dengan volume otak 900 cc. Hal yang paling mencolok dari fosil tersebut telah bisa berjalan dengan tegak pada tahun 1986. G.H.R. von Kuijnswald juga menemukan fosil serupa di daerah Mojokerto. Fosil yang dimaksud dalam wacana di atas adalah fosil manusia purba jenis A. Homo sapiens, yang B. Homo wazkensis, yang C. Pithecanthropus erectus, yang D. Meganthropus paleojavanicus, yang E. Homo floresiensis. Kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah jawaban yang tepat adalah Pithecanthropus erectus. Jawabannya adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Ada kata pada narasi yang paling mencolok dari fosil tersebut adalah bisa berjalan tegak. Pithecanthropus erectus secara bahasa artinya manusia kera yang berjalan tegak. Vicus yang berarti kera, Anthropus yang berarti manusia, dan erectus yang berarti tegak. Jadi jawabannya adalah Pithecanthropus erectus atau jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 7. Perhatikan tabel berikut ini. Ada kategori, ada Proto Melayu, dan ada Deutero Melayu. Kalau kategori ada waktu kedatangan. Waktu kedatangannya adalah kalau Proto Melayu 1500 sebelum Masehi, sedangkan Deutero Melayu 500 sebelum Masehi. Jalur kedatangan, kategori jalur kedatangan Proto Melayu, Jalan Barat, Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera dan selanjutnya tersebar ke seluruh Indonesia, dan Jalan Timur melalui Filipina terus ke Sulawesi dan selanjutnya tersebar ke seluruh Indonesia. Sedangkan jalur kedatangan dari Deutero Melayu yaitu jalur Barat, yaitu melalui Semenanjung Melayu terus ke Sumatera dan selanjutnya tersebar ke seluruh Indonesia. Sedangkan kategori kebudayaan dari Proto Melayu, kebudayaan batu muda atau Neolitikum, sedangkan kebudayaan dari Deutero Melayu yaitu kebudayaan logam atau perunggu. Yang selanjutnya kategori benda-benda hasil kebudayaan Proto Melayu yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Sedangkan benda-benda hasil kebudayaan dari Deutero Melayu yaitu kapak corong atau kapak sepatu, nekara, dan bejana perunggu. Yang selanjutnya kategori suku bangsa keturunannya Proto Melayu, suku bangsa keturunannya adalah suku bangsa Dayak, Toraja, dan Batak. Sedangkan Deutero Melayu, suku bangsa keturunannya suku bangsa Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Dari tabel tersebut, yang menjadi keunggulan dari Deutero Melayu adalah titik-titik. A. Masuk ke wilayah Indonesia lebih awal dari bangsa lain. B. Kebudayaannya didukung suku bangsa Batak dan Minang. C. Kebudayaan Deutero Melayu lebih tinggi daripada kebudayaan Proto Melayu, yaitu telah mengembangkan kebudayaan Neolitikum.
Yang D, kebudayaan Deutero-Melayu lebih tinggi daripada kebudayaan Proto-Melayu. Benda-benda hasil kebudayaan mereka telah terbuat dari logam, yaitu perunggu. Yang E, hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu yang mudah dalam pembuatannya dan mudah untuk didapatkan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang kebudayaan Deutero-Melayu lebih tinggi daripada kebudayaan Proto-Melayu. Benda-benda hasil kebudayaan mereka telah terbuat dari logam, yaitu perunggu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, pembahasan bangsa Deutero-Melayu atau Melayu muda sudah bisa membuat alat dari logam, yaitu besi dan perunggu. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, yang menjadi keunggulannya yaitu bangsa Deutero-Melayu atau Melayu muda sudah bisa membuat alat dari logam, yaitu besi dan perunggu. Jadi jawabannya sekali lagi untuk soal nomor 7 adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Islam datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam ke berbagai kalangan masyarakat tanpa pandang bulu dari golongan mana, karena dalam ajaran agama Islam yang membedakan mulia atau tidak adalah ketakwaannya, bukan kekayaan, jabatan, darah biru, atau faktor lainnya. Selama seseorang itu bertakwa, ia sangat mulia di mata Tuhan. Semua orang sejajar yang dalam ritusnya diajarkan pada sholat berjamaah. Umat muslim boleh menjadi imam asal agamanya baik, boleh duduk berdampingan dengan siapa saja di saf bagian mana. Tidak ada perbedaan pejabat atau ningrat harus berada di depan. Maka saat Nusantara waktu itu mengenal kasta, Islam disambut oleh masyarakat luas. Nilai-nilai sosial juga sangat diajarkan dalam Islam. Berdasarkan informasi tersebut, faktor pendukung Islam mudah diterima dan menyebarkan agama di Indonesia dengan cepat adalah titik-titik. Yang A, Islam menyebar dengan jalan damai. Yang B, dalam Islam tidak mengenal kasta atau golongan. Yang C, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Yang D, masyarakat Indonesia sejak awal sudah mengenal Tuhan. Yang E, aturan dalam Islam tidak memaksa. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah dalam Islam tidak mengenal kasta atau golongan. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Dari narasi yang dikemukakan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berikut adalah beberapa faktor mengapa Islam mudah diterima di Indonesia. Faktor yang pertama, syarat masuk agama Islam tidak berat, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Yang keempat, Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat. Yang kelima, dalam penyebarannya dilakukan dengan jalan damai dan yang lain-lain. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang B, yaitu dalam Islam tidak mengenal kasta atau golongan. Kita lanjutkan pada soal nomor 9. Majapahit merupakan kerajaan nasional kedua. Kerajaan ini bercorak agraris dan perdagangan. Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan yang besar yang menguasai perdagangan dan pelayaran serta mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu sekitar tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Faktor Majapahit menjadi kerajaan besar agraris dan perdagangan adalah titik-titik. A, tanahnya subur, banyak penghasilan, bahan-bahan ekspor seperti beras dan kacang-kacangan. Yang B, pusat kerajaan di tepi sungai besar sehingga hubungan dengan dunia besar sangat mudah. Yang C, Majapahit terletak di daerah pedalaman dengan hasil perekonomian berupa hasil pertanian. Yang D, masyarakat Majapahit pada umumnya bermata pencarian sebagai petani sehingga hasil pertanian melimpah. Yang E, masyarakat Majapahit memiliki kepandaian mengolah lahan pertanian sehingga banyak negara luar belajar bertani. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah tanah subur, banyak menghasilkan bahan-bahan ekspor seperti beras dan kacang-kacangan. Jadi faktor Majapahit menjadi kerajaan besar agraris perdagangan adalah salah satu faktornya, yaitu tanahnya subur, banyak menghasilkan bahan-bahan ekspor seperti beras dan kacang-kacangan. Jadi jawaban nomor 9 adalah yang A. Kita lihat pembahasannya. Faktor Majapahit menjadi kerajaan besar agraris dan
perdagangan adalah tanahnya yang subur dan letak cakupan wilayahnya yang banyak berdekatan dengan wilayah perairan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu tanahnya subur, banyak menghasilkan bahan-bahan ekspor seperti beras dan kacang-kacangan. Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Perhatikan tabel berikut ini atau tabel di bawah ini. Salah satu pernyataan yang benar tentang perbandingan kerajaan di bawah ini adalah titik-titik. Nomor A, yang A yaitu kerajaan antara Aceh dengan Banten. Yang A, Aceh itu wilayah kerajaan yang luas sehingga memudahkan aktivitas perdagangan. Terus juga kalau Banten wilayahnya merupakan tanah rampasan dari kerajaan Pajajaran. Sedangkan yang B memiliki jalur perdagangan yang strategis, yaitu jalur perdagangan Selat Melaka. Sedangkan Banten letaknya di Selat Sunda yang merupakan bandar terbesar di Nusantara. Yang C, yang Aceh, komoditas utama perekonomian adalah ekspor lada. Sedangkan yang Banten, komoditas utama perekonomian adalah ekspor timah. Yang D, bagian Aceh, yaitu pengaruh Islam yang kuat terdapat pada bangunan. Sedangkan yang D, bagian Banten, kerajaan Banten, yaitu pengaruh Islam yang sangat kuat terdapat pada bangunan dan ukiran. Yang E, Aceh, melakukan kerjasama dengan negara luar. Sedangkan yang E, Banten, yaitu melakukan hubungan kerjasama ya dengan yang kerajaan yang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu Aceh memiliki jalur perdagangan yang strategis, yaitu jalur perdagangan Selat Melaka. Sedangkan Banten yaitu letaknya itu di Selat Sunda yang merupakan bandar terbesar di Nusantara. Itu betul tentang pernyataan perbandingan atau perbedaan antara kerajaan Aceh dengan kerajaan Banten. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Untuk soal nomor 10, sekali lagi jawaban yang tepat adalah yang B. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.